Come on, baby. Okay, come on, come on. Oh yeah. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di mana-mana. Mana di mana jantung hati saya? Jantung hati saya ada di dalam hati. Mana di mana, oi oi, mana di mana, oi oi, mana di mana, ada di mana-mana. Mana di mana, oi oi, mana di mana, oi oi, mana di mana, ada di mana-mana. Mana di mana, oi oi, mana di mana, oi oi, mana di mana, ada di mana-mana. Mana di mana, oi oi, mana di mana, oi oi, mana di mana, ada di mana-mana. Oh yeah. Mana di mana? Mana di mana kalau mau nonton? Kalau mau nonton ada mana di mana? Mana di mana? Oi oi, mana di mana? Oi oi, mana di mana? Ada di mana-mana. Mana di mana? Oi oi, mana di mana? Oi oi, mana di mana? Ada di mana-mana. Mana di mana? Oi oi, mana di mana? Oi oi, mana di mana? Ada di mana-mana. Mana di mana? Oi oi, mana di mana? Oi oi, mana di mana? Ada di mana-mana. Selamat pagi. Pagi bos. Oh belum, saya belum jadi bos. Tapi kan saya berdoa supaya Pak Jimmy diangkat jadi bos. Mudah-mudahan, ya paling cepat 5 tahun lagi. Wah, kelamaan Pak Jimmy. Kayak replita aja. Pak Satpam kira emangnya enak jadi bos. Loh, enak dong Pak. Wah, dapat jabatan, gajinya gede. Memang. Kalau orang yang punya jabatan pasti gajinya gede. Iya. Tapi tanggung jawabnya juga besar. Bukannya enak Pak jadi orang besar? Maksud kamu? Ya jadi pejabat lah gitu Pak. Justru jadi pejabat itu tanggung jawabnya lebih berat. Salah ngomong sedikit bisa fatal akibatnya. Batal gimana Pak? Ya pokoknya fatal deh. Yaudah, sekarang kamu kembali ke tempat duduk kamu. Wah, nggak bisa Pak. Saya tidak berani Pak. Saya belum bisa duduk Pak kalau bos belum datang Pak. Jadi kamu harus berdiri sampai bos datang? Iya Pak. Kalau bos datang jam 11 kamu berdiri terus? Berdiri Pak. Jam 2 juga berdiri terus? Iya Pak. Kalau bos nggak datang? Baru Pak saya duduk Pak. Pak Satpam, sekarang Pak Satpam ambil kursi Pak Satpam, bawa ke sini, terus Pak Satpam boleh duduk sampai bos datang. Jangan Pak Jimmy, nanti saya dipecat sama bos. Itu tanggung jawab saya. Pokoknya saya punya niat baik sama situ. Oh, Cepat ambil kursi. iya ya. Aduh. Nah, taruh situ. Sekarang Pak Satpam boleh duduk di sini sampai bos datang. Terima kasih Pak Jimmy. Saya doakan semoga Pak Jimmy jadi bos. Ya, yang penting saya punya niat baik. Iya Pak. Duduk ya. Iya Pak. Wah, mimpi apa semalam nih? Asik juga nih. Selamat pagi. Pak Jimmy, selamat pagi Pak. Pak, tumben ya Pak. Biasanya datangnya telat. Maaf loh Pak. Pak Badrun lupa, sekarang kan tanggal 1. Oh iya ya Pak. Nah. Waduh, berarti hari ini gajian dong Pak. Nah, makanya saya datang pagi-pagi. Kalau tanggal tua, saya datangnya paling cepat jam 10. Nah, kalau begitu berarti Pak Jimmy korupsi waktu 1 jam dong Pak. Aduh, Pak Badrun, zaman sekarang itu masih mending korupsi waktu daripada korupsi uang perusahaan. Tapi Pak, semua orang pasti perlu uang loh Pak. Betul Pak Badrun, tapi uangnya yang halal. Emang kalau uang korupsi itu haram Pak? Ya jelas haram dong Pak Badrun. Udah deh, nggak usah ngomongin orang, nggak baik. Dosa ya Pak? Iya dosa. Pak Badrun. Iya Pak. Pak Badrun pasti capek kan? Kerja nyapu ngebersihin kantor dari lantai atas sampai lantai bawah pakai alat tradisional. Pak Jimmy, Pak Jimmy, abang saya itu namanya kerja loh Pak. Ya capek toh Pak, wajar. Iya, tapi mulai besok
kerjaan Pak Badrun capeknya mulai berkurang. Wah, saya mau diangkat naikin jabatan ya, Pak? Loh, bukan naikin jabatan. Alat yang tradisional ini mau ganti sama alat yang canggih. Apa tuh, Pak? Vacuum cleaner. Oh, yang di penyedot. Gitu, Pak. Bersih. Gitu. Terima kasih loh, Pak. Terima kasih. Saya doakan mudah-mudahan Pak Jimmy diangkat menjadi bos, Pak. Nah, amin. Mudah-mudahan aja. Iya, Pak. Yang penting kan saya punya niat baik. Baik, Pak. Iya. Silakan bersih lagi. Terima kasih ya, Pak. Yuk. Jihan, Vera. Jadi gimana dong supaya Mas Jimmy nggak marah sama kita? Bulan ini kan kita belum bayar kos. Mas Tukul dong cari alasan. Sebagai laki-laki seharusnya kan lebih pintar. Iya, tapi Mas Jimmy tuh payah. Kalau soal duit, orangnya peka. Berarti kita bertiga bakalan kena semprot dong. Kalau soal disemprot dan dimarah itu hal biasa, itu. Kalau diusir, kecuali kalau kamu berdua ikut saya. Loh. Ya, gawakan itu. Maunya. Lumayan. Dapat duit gope buat beli rokok ah. Hah? Kamu harap lapor. Kalau gua lapor, pasti gua ditangkap. Gua balik aja lah. Ini namanya rezeki nomplok. Ini rezeki, dan ini juga rezeki. Terima kasih ya Pak Sapam ya. Pagi-pagi gua udah dikasih rezeki. Sebenarnya gua kesian sama lo. Lo orang kecil, gaji lo kecil. Tapi karena lo molor melulu, ya terpaksa gua rampok barang-barang lo. Pokoknya Nadia nggak mau tahu. Saya kasih waktu sampai 2 hari. Kalau dalam 2 hari nggak bisa dilunasin juga, terpaksa kalian harus cari tempat kos lain. Ya ilah, sabar dikit kenapa sih? Iya Nadia, tolongin kita dong. Kok jadi minta tolong sama Nadia? Minta tolong sama orang tua kalian. Pokoknya kalau belum dibayar juga dalam 2 hari, nggak ada maaf bagi kalian. Ngerti? Bapak. Bos. Selamat malam, Bos. Malam. Lihat jam berapa? Oh iya, selamat pagi, Bos. Bagus ya. Iya. Enak kau tidur. Sadar nggak bahwa ada yang hilang? Nggak ada, Bos. Dompet saya ada, Bos. Bukan dompetmu. Lihat tuh. Aduh, Bos. Mesin tik, kipas angin, telepon digondol orang. Lama-lama kepalamu. Siapa yang ngasih kursi sampai kamu tidur kepulesan? Hah? Siapa? Pak Jimmy, Bos. Kenapa kamu mau aja? Habis Pak Jimmy katanya bilang sama saya, Pak Jimmy yang tanggung jawab, Bos. Tanggung jawab. Kalau udah begini gimana? Hah? Iya, mau? Bos, maaf, Bos, saya ketiduran. Macam-macam aja. Nih, Iya. ambilin tas saya di mobil. Iya, Bos. Si Jimmy. Duh, dingin. Jangan ditanya. Tolong, Nat. Saya jangan diusir. Uang saya tinggal 20. Nat, tolong dong. Cuma cukup buat ongkos 2 hari. Jangan diusir ya, Nat. Aduh, sakit. Aduh, Nadia jangan Semua sakit. Waktu tinggal 2 hari lagi nih. Aduh, aku belum punya duit. Jangan diusir ya. Anaknya kecil banget anaknya. Kalau bapaknya sih nggak apa-apa walaupun bapaknya jelek tapi baik. Anaknya kecil ya ampun sih. Mudah-mudahan tidak diusir kita bertiga sama Mas Jimmy. Ya Allah Gusti, ya Allah tolong Gusti Allah. Halo, Halo, Papa. Pa, Nadia mau laporan. laporan apa anakku sayang? Si Tukul, Jihan sama Vera bulan ini belum bisa bayar uang kos, Pak. Kalau gitu kasih mereka waktu 2 minggu sayang. Apa? 2 minggu? Jangan 2 minggu, Pak. Pokoknya cukup 2 hari aja. Kalau mereka nggak bisa bayar juga, terpaksa harus pergi dari rumah kita. Jangan begitu dong sayang. Mungkin orang tua mereka memang belum ngirimin uang bulanan. Dia Papa kok tumben sih jadi baik begini? Biasanya kalau urusan uang, Papa yang paling ngotot kalau mereka belum bayar uang kos. Papa kan lagi punya niat baik. Non, maaf, Non. Apa? Ini ada surat tugas untuk Tuan Jimmy. Ronda. Ya. Terus Non, Mbak Pur mau laporan. Laporan apa?
Soal Mas Tukul, Mbak Jihan sama Mbak Vera. Kenapa? Mereka pada mau bayar uang kos ya? Bukan kok bayar uang kos loh. Habis apa dong? Tadi Mbak Pur nguping dari kamar mereka. Kayaknya mereka bertiga itu sekarang sedang sakit, Non. Sakit? Terus Mbak Pur percaya gitu? Udah deh Mbak, biarin aja biar pada tahu rasa semuanya. Paling pada pura-pura aja. Udah cuekin. Kamu tahu tanggung jawab kamu di sini? Tahu Pak, bekerja sama secara konsekuen antara pialang yang satu dengan pialang yang lain dalam perdagangan saham Pak. Bagus. Tapi kalau saya perhatikan setiap tanggal 1, kamu itu selalu datang lebih awal dan selalu berpura-pura sibuk. Loh, saya memang sibuk Pak. Apalagi sekarang ini perdagangan saham sedang anjlok Pak. Jadi saya memang banyak pekerjaan Pak. Kamu ini banyak pekerjaan apa ngerjain orang lain? Maksud Bapak? Kamu tahu, akibat kecerobohan kamu, pagi ini kita sudah kemalingan. Kemalingan Pak? Mana ada Pak orang yang bisa nyolong saham Pak? Bukan, ini bukan masalah saham. Iya, Pak. Satpam yang di bawah itu, dia ketiduran pulas gara-gara kamu kasih kursi. Malah mesin tik, kipas angin, telepon digondol maling habis. Wah, kacau juga tuh Pak Satpam di bawah Pak. Kalau saya sih niatnya baik Pak. Pokoknya saya tidak mau tahu. Bulan ini gaji kamu saya potong, dan kamu saya skor 3 hari nggak boleh masuk kerja. Tapi Pak, gimana Pak perdagangan saham saya Pak? Sedangkan saya bisa dimarahin sama nasabah saya Pak. Urus sendiri. Karena ulah kalian yang pura-pura sakit, sekarang terpaksa kalian harus beres-beres koper seperti Mas Tukul yang udah siap-siap mau pergi dari sini. Loh, jadi Mas Tukul mau pergi dari sini, Nat? Iya dong, itu namanya tahu diri. Biar aja itu kan Mas Tukul. Kita berdua kan pasti nanti bayar ya. Sabar dikit dong. Iya, Nat. Kita pasti bayar deh. Ya harus dong. Orang papa udah janji ke Nadia. Bawa uang kos bulan ini semua buat Nadia. Nadia mau liburan. Ampun bos, ampun. Jangan dipotong gaji bos. Ya papa kenapa Pak? Kok pulang lemes gitu? Pakai acara potong gaji segala. Waduh anakku sayang. Gara-gara papa punya niat baik, hasilnya jadi buruk sayang. Maksudnya apa sih Pak? Udah deh kamu jangan banyak tanya. Papa sekarang lagi stres. Papa. Nih, surat tugas ronda buat nanti malam. Udah, kasih Tukul aja yang gantiin papa. Papa mau istirahat. Ya Papa, Mas Tukul lagi siap-siap mau cari tempat kos lain. Sabar sedikit, biar Tukul gantiin papa dulu untuk ronda. Habis itu mau diusir-usir deh. Papa lagi stres. Mas Jimmy yang lagi stres, saya yang jadi korban. Mentang-mentang saya belum bayar kos, suruh gantiin tugas ronda. Tapi nggak apa-apa. Yang penting saya tidak diusir, ya dah. Jangan-jangan orang ini mau maling ini. Hei, ngapain malam-malam memperhatikan rumah orang? Apa? Kalau ngomong jangan sembarangan kamu ya. Bapak yang sembarangan memperhatikan rumah orang, pasti mau mencuri nih. Mau mencuri? Hah? Kamu nggak kenal saya ini siapa? Hah? Saya nggak kenal Bapak, tapi saya kenal sama yang punya rumah ini. Siapa yang punya rumah ini siapa? Mbak Maya. Saya bapaknya Maya. Hah? Tapi kenapa Bapak berdiri di depan rumah Mbak Maya? Saya berdiri di depan rumah ini. Ini rumah anak saya. Saya mau renovasi biar cepat mendapat jodoh. Kamu ngerti? Oh. Ampun bos, ampun. Aduh, gaji jangan dipotong bos. Mana saham di bursa lagi anjlok bos, ampun. Untung Bapak tadi nggak saya tabokin. Kalau saya tabokin, wah jadi urusan panjang ya kan? Wah, repot. Wah, ini baru namanya maling. Tapi jangan ceroboh dulu. Jangan-jangan warga baru nih. Lu duluan, gue di sini aja. Lo yang masuk. Kita berdua emang bego. Udah tahu rumah kosong, masih juga kita mau rampok. Lu yang bego. Udah tahu rumah kosong, masih mondar mandir. Nah, lu yang bego. Udah tahu gua mondar mandir, kenapa lu ikutin? Ya, namanya juga teman seprofesi. Harus saling bantu dong. Ya udah, sesama orang bego jangan ribut. Bener juga sih. Kalau memang kita pintar, ngapain jadi maling? Ayo deh kita cari mangsa baru. Ayo.
Kita ke sono aja yuk. Loh, itu maling pergi kok nggak bawa barang-barang? Wah, saya periksa dulu itu rumah. Siapa tahu ada barang yang hilang. Gitu. Weleh. Rumah kosong toh. Jimmy. Iya, Pak. Sengaja kamu saya panggil menghadap saya, walaupun saya tahu kamu dalam keadaan skorsing. Ya, terima kasih, Pak. Mungkin Bapak mau memaafkan kesalahan saya dan mau mencabut skorsing saya, Pak. Oh, tidak. Ya, kalau soal skorsing malah akan saya perpanjang. Hah? Memangnya saya salah apa lagi, Pak? Ternyata kamu itu menggunakan dana kantor dengan sewenang-wenang untuk pembelian vakum cleaner. Izin siapa itu? Ya, memang izin saya, Pak. Jadi, gaji saya dipotong lagi, Pak? Oh, sudah pasti dipotong. Terus, skorsing saya diperpanjang lagi, Sudah Pak? pasti diperpanjang. Wah, saya bisa stres, Pak. Oh, sudah pasti. Aduh, bos, ampun, bos. Saya sakit, bos. Lagi stres, bos. Gaji jangan dipotong, bos. Aduh. Udah, Pak. Udah dong. Yang lalu udah biarin aja. Nanti Papa sakit lagi. Udah. Aduh. Iya, Mas Jimmy. Soal skors sama gaji yang dipotong, nggak usah dipikirin deh. Bener Mas Jimmy, uang kan bisa dicari. Kita aja bertiga belum bayar uang kos, nggak apa-apa kok nggak dipikirin. Bener, Mas. Sampai sekarang kita nggak diusir, Mas. Emang belum sekarang, Pak ya. Tapi nanti kalau Papa udah sembuh, baru diusir. Maaf, Pak Jimmy. Gara-gara kursi ini, saya dipecat sama bos di kantor. Belum terima gaji lagi sampai sekarang. Sekarang saya minta ganti rugi. Aduh, jangan bentak dong. Aduh, minta ganti rugi. Aduh, ampun Tuhan. Ganti rugi lagi, Tuhan. Saya juga minta ganti rugi, Pak Jimmy. Gara-gara ulah Pak Jimmy membelikan saya vacuum cleaner ini dengan pakai dana kantor, gaji saya jadi dipotong. Aduh, saya juga minta ganti. Ganti rugi? Ganti rugi lagi? Semua minta ganti rugi? Aduh, ampun ya Allah. Semua minta ganti rugi. Aduh, pusing, stres.